Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitriyatul Irfani dengan NIM 2112921 dari kelas 21 BB07. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yaitu yang pertamanya, bagaimana sih keadaan kegiatan pembelajaran apabila keterampilan proses perlu dihadirkan dalam pembelajaran? Ketika keterampilan proses perlu dihadirkan dalam pembelajaran, maka pembelajaran tersebut akan menekankan pada pembelajaran berbasis keterampilan atau pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif mencakup pembelajaran yang mengharuskan siswanya untuk terlibat dalam proses belajar yang lebih efektif dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Oke, untuk menerapkan keterampilan proses dalam pembelajaran, beberapa pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain yaitu berbasis proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang menuntut penerapan keterampilan proses. Yang kedua, berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah yaitu siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang kompleks yang memerlukan penerapan keterampilan proses seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran berbasis diskusi. Siswa diberi kesempatan untuk berbicara atau berdebat dengan satu sama lain yang memerlukan kemampuan untuk komunikasi yang baik. Yang keempat itu pembelajaran berbasis kolaborasi. Maksudnya, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan kemampuan kolaborasi yang baik. Nah, pertanyaan yang kedua, kegiatan apa sih yang harus dilakukan guru dan siswanya dalam pembelajaran apabila keterampilan proses perlu dihadirkan dalam pembelajaran? Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diskusi dan perencanaan. Guru dan siswa dapat melakukan diskusi dan perencanaan tentang keterampilan proses yang akan dipelajari, termasuk tujuan, langkah-langkah, dan teknik yang akan digunakan. Yang kedua, praktek. Siswa perlu dilibatkan dalam praktek langsung untuk mengasah keterampilan proses yang dipelajari. Guru dapat memberikan situasi atau masalah yang memerlukan keterampilan proses tertentu. Kemudian, siswa harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi dan evaluasi. Siswa perlu melakukan refleksi terhadap keterampilan proses yang sudah dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam mengevaluasi kemampuan mereka dalam menggunakan keterampilan proses tersebut dan memberikan umpan balik yang diperlukan. Yang keempat yaitu kolaborasi. Nah, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memperkuat keterampilan proses mereka. Kelompok dapat membantu satu sama lain untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dan menggunakan keterampilan proses tersebut. Yang kelima dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan proses. Guru dapat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak pembelajaran yang interaktif untuk membantu siswa belajar dan berlatih keterampilan proses. Nah, melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan proses
yang dipelajari dan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi lebih efektif dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu contoh model pembelajaran apa sih yang cocok untuk materi IPA SD di kelas rendah? Oke, mari kita bahas. Jadi yang cocok untuk IPA SD di kelas rendah yang pertama yaitu pembelajaran berbasis eksperimen. Siswa dilatih untuk memahami konsep-konsep ilmiah melalui pengalaman langsung. Dalam model ini, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan, mengamati, dan merekam hasil observasi mereka. Nah, dalam hal ini, guru dapat memberikan contoh eksperimen sederhana seperti menanam tanaman, mengamati sifat-sifat air, atau membuat gelembung sabun. Selanjutnya, dalam pembelajaran berbasis eksperimen, siswa dapat bekerja secara individu atau dalam kelompok. Setelah melakukan percobaan, siswa kemudian diberikan kesempatan untuk berbagi hasil observasi mereka dengan kelompok atau kelas dan mengambil kesimpulan bersama. Guru dapat memperkuat konsep-konsep ilmiah dengan memberikan penjelasan dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, model pembelajaran yang cocok untuk IPA SD kelas rendah yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini juga cocok untuk IPA kelas rendah karena pembelajaran kooperatif siswa diberikan tugas atau masalah yang memerlukan kerjasama tim untuk menyelesaikannya, memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan saling belajar satu sama lain. Misalnya, membuat rangkaian sederhana dengan menggunakan baterai, kabel, dan lampu, atau membuat miniatur tata surya. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa belajar dari teman-teman mereka dan mengembangkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, mendengarkan, dan memberikan umpan balik. Model pembelajaran ini juga memungkinkan siswa yang lebih unggul untuk membantu kesulitan sehingga memungkinkan kesetaraan dalam pembelajaran. Guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran kooperatif, membantu siswa dalam memecahkan masalah dan memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, sekian pertanyaan. 3 pertanyaan kita hari ini. Semoga teman-teman semua mengerti dan paham mengenai materi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini. Saya Fitriatul Irvani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.